devotion kali ini. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini, sehingga kami dapat datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan, ajari kami mau buka hati kami, biar benih firman-Mu itu dapat tumbuh subur dalam hidup kami dan berbuah sangat lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Oke, Dian mau bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita? Di mana? Betul, di Yohanes 15 ayat 16 bagian betul. Yuk kita mau sama-sama katakan bersama-sama ya. Diingat-ingat baik-baik ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16 bagian A. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke ya. Oke, diingat-ingat ya ayat hafalan ini. Oke, sebentar. Hari ini Dian mau kita sama-sama ya, sama-sama belajar tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Dan orang ini atau tokoh ini dianggap aneh oleh orang kebanyakan. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Kita lihat sama-sama ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Apakah anak-anak sudah melihat videonya? Sudah tahu siapa tokoh yang Miss Dian maksud tadi yang dianggap berbeda oleh orang kebanyakan? Betul sekali, Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis ini dianggap berbeda? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, pakaiannya bagaimana? Betul, jubahnya berasal dari kulit unta. Terus apa lagi? Ikat pinggangnya berasal dari kulit. Terus apa lagi? Makanannya betul sekali. Makanannya dari apa? Belalang dan madu hutan. Betul sekali. Kalau siapa yang di sini suka makan belalang? Gak ada kan? Semua makan nasi kan? Iya. Mungkin ada yang makanan kesukaannya adalah nasi goreng, terus ayam goreng. Wow, enak sekali ya. Tetapi Yohanes Pembaptis ini makanannya adalah madu hutan dan belalang. Oke, berbeda sekali. Tetapi Tuhan punya rencana yang dahsyat dan ajaib atas hidup Yohanes Pembaptis. Apa itu? Betul sekali. Yohanes Pembaptis disiapkan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan, bahwa keselamatan datang atas bangsa Israel. Keselamatan datang atas bangsa Israel. Jadi Yohanes Pembaptis berusaha mengabarkan Injil, kabar keselamatan kepada seluruh orang di Israel saat itu. Ada rencana Tuhan yang sangat dahsyat dan ajaib atas hidup Yohanes Pembaptis yang dianggap berbeda dari orang lain. Oke, Miss Dian percaya juga bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib juga atas hidup anak-anak dan Miss Dian. Kita mau buka yuk Alkitab kita. Di mana Miss Dian? Kita mau buka Alkitab kita di Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Sudah dibuka Alkitabnya di Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Kita sama-sama katakan ya, dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Miss Dian punya gerakannya nih. Yuk kita ganti kata mu dengan Tuhan. Siap ya? Akan seperti ini. Aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Lagi-lagi, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke, ya, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Seperti tadi, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis walaupun dianggap berbeda, tetapi dia punya rencana, Tuhan punya rencana yang ajaib dan dahsyat atas hidupnya Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan anak-anak dan Miss Dian. Miss Dian percaya bahwa anak-anak SD Kristen Terang Bangsa terutama punya
satu tujuan yang dahsyat yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan siapkan. Walaupun dianggap berbeda, walaupun dianggap aneh sama orang lain, walaupun dianggap kamu aneh ya, kamu berbeda, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang Mistian dan anak-anak semuanya sembah, punya rencana yang ajaib dan dahsyat. Amin. Kita mau tutup yuk, kita mau berdoa sama-sama. Oke, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau ingatkan kami lagi bahwa kejadian kami dahsyat dan luar biasa. Walaupun kami mungkin dianggap berbeda dari orang lain, dari teman-teman kami, dari saudara-saudara kami, tapi kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang dahsyat dan hebat dan ajaib atas hidup kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau yang terus tuntun hidup kami, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami percaya Tuhan bahwa keajaiban akan terus kami rasakan dan nikmati, dan kami mau percaya Tuhan bahwa kejadian kami ini dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Shalom, bye-bye.